Shalom saudara. Apa kabar semua? Nama berita mana? Siapa ampu telefon tu? Oke. Sedekahkah? Perpuluhan kah ini? Puji Tuhan. Awal-awal ada perpuluhan di atas mimbar. Puji Tuhan. Ya, jadi kita sangat bersyukur saudara karena kita punya kesempatan pada pagi hari ini untuk bersama-sama sekali lagi untuk datang di rumah Tuhan. Dan ini merupakan kesempatan yang sangat luar biasa. Amen saudara. Ada sukacita pada pagi hari ini. Amen ya. Setelah kita melalui beberapa situasi dan kondisi keadaan ya di dalam MCO ini, jadi pasti ada hati yang berkobar-kobar untuk pertemuan seperti ini. Jadi bagi saya saudara, ini merupakan ya kali yang pertama selepas PKP. Jadi ada banyak PKP ya saudara. Jadi puji Tuhan dan terima kasih kepada barisan kepimpinan ya di gereja BM Hornbill karena sekali lagi memberi kesempatan dan mandat ya untuk saya menyampaikan firman Tuhan ya, dengan firman Tuhan kesinambungan daripada apa yang disampaikan dalam beberapa waktu ini ya tentang orang Kristen ataupun Kristen sedunia dengan tanggung jawab dengan aspek-aspek tertentu untuk kita berkembang ya, untuk kita menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh ya, untuk menjadi gereja yang bertanggung jawab, menjadi pribadi yang sudah dipanggil Tuhan ya, untuk menjalankan segala apa yang Tuhan mau saudara ya. Karena bukan setakat kita mau menjadi orang Kristen dan berpuas hati dengan gelaran tersebut saudara, tetapi kita perlu mengenali dan tahu apa tanggung jawab. Jadi tema pada minggu ini adalah tanggung jawab orang percaya. Amen. Ya, tanggung jawab orang Kristen. Ada banyak tanggung jawab kita saudara. Yes. Baik di dalam keluarga, baik di dalam pekerjaan kita, baik di dalam sekolah, di dalam pelayanan khususnya, ada banyak tanggung jawab yang telah diberi kepada kita. Ya, jadi kita mau belajar saudara pada pagi hari ini. Ya, mari kita membuka di dalam Bilangan pasal yang ke-11 ayat yang ke-11. Ya. Bersama-sama saya membuka di dalam Bilangan pasal yang ke-11. Bilangan ya, bukan bilangnya. Ya. Bilangan dalam Perjanjian Lama pasal yang ke-11 ayat yang ke-11. Kita perlahan-lahan saja saudara untuk belajar sebagian daripada firman Tuhan pada pagi hari ini. Sekali lagi di dalam Bilangan 11 ayat yang ke-11. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, "Mengapa kau perlakukan hambamu ini dengan buruk? Dan mengapa aku tidak mendapat kasih karunia di matamu, sehingga engkau membebankan kepadaku tanggung jawab atas seluruh bangsa ini." Jadi di dalam bahagian ini juga menekankan tentang tanggung jawab saudara ya, tanggung jawab yang diberi. Nah, mau kita di dalam posisi apa sekalipun ya, mau kita di dalam keberadaan apa sekalipun saudara, kita pasti ada tanggung jawab kita ya, ada sesuatu beban yang telah diberikan kepada kita. Jadi tujuan daripada firman Tuhan ini saudara, tema ini tanggung jawab orang percaya, agar kita mengerti dan memahami apa yang menjadi tanggung jawab orang percaya, sehingga menjadi pribadi-pribadi yang bertanggung jawab saudara dalam kehidupan kita sehari-hari ya, sesuai dengan firman Tuhan ya. Bukan hanya ikut-ikutan ya, kita tidak mau menjadi orang Kristen yang menjalankan tanggung jawab itu secara ikut-ikutan ataupun secara paksaan saudara. Tetapi ini bukan pilihan juga, malah ini merupakan tanggung jawab kita yang harus
kita lakukan, saudara, sebagai orang Kristen, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi apa itu tanggung jawab? Pengertian kita tentang tanggung jawab, saudara. Nah, kalau kita melihat di dalam kamus, ya, tanggung jawab itu merupakan apa? Suatu kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatannya yang disengajakan mau yang tidak disengajakan juga, saudara. Ataupun sikap menerima tugas dengan segala keberadaan kita, keupayaan kita untuk melakukannya dengan sangat setia. Amen. Ini pengertian tentang tanggung jawab. Nah, menurut etika juga tanggung jawab itu berkaitan dengan apa, saudara? Dengan hal di mana kita memberi jawaban dan respon, ya. Ketika kita menerima pertanyaan, ketika kita menerima arahan, jadi kita harus meresponi, ya. Itu tanggung jawab, saudara. Ya, tanggung jawab kita adalah untuk meresponi. Jawaban itu harus diberikan kepada siapa? Kepada otoritas yang telah memberi kepercayaan kepada kita. Haleluya. Kan? Sama juga dengan Tuhan. Ya, etika kita sebagai orang Kristen. Ketika Tuhan memerintahkan kita untuk tidak melakukan ini dan melakukan ini, kita tidak malah berdiam, saudara. Betul tak? Tetapi kita harus meresponi, ya, dengan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Apa yang telah dimandatkan oleh Tuhan. Itu tanggung jawab, ya. Jadi orang Kristen harus proaktif, saudara. Ya. Bagi kita orang sebelah harus proaktif. 1 meter, saudara, tidak kedengaran, pasti tidak kedengaran. Apalagi pakai mask. Puji Tuhan, ini norma baru, saudara. Ya, walau bagaimanapun, ya, ingat kita harus menjadi orang Kristen yang proaktif dan sensitif. Ya. Jadi kalau menurut kata Alkitab tentang tanggung jawab ini, menurut Bilangan 11 ayat 11 tadi, tanggung jawab itu berarti beban, saudara. Ya. Sedangkan dalam ayat yang ke-14, kalau kita terus membacanya, tanggung jawab itu adalah tugas. Namun kalau kita melihat di dalam Galatia 6, ayat yang ke-5, ya, firman Tuhan berkata, sebab masing-masing orang memikul tanggung jawabnya sendiri. Ya, jadi berarti seperti yang saya katakan tadi, siapapun kita, saudara, ya, siapapun kita pasti ada tanggung jawab kita tertentu. Ya. Sebagai suami, kita ada tanggung jawab kita sebagai suami. Sebagai seorang istri, kita juga ada tanggung jawab sebagai seorang istri. Malah sebagai anak, kita juga punya tanggung jawab sebagai anak. Haleluya, saudara. Sebagai seorang toke sekalipun, engkau ada tanggung jawab. Sebagai seorang pekerja, engkau ada tanggung jawab. Jadi di posisi apa sekalipun, saudara, kesimpulannya kita semua ada tanggung jawab kita. Jadi dasar, ya, kita bertanggung jawab, saudara, ya. Apa dasarnya kita bertanggung jawab? Satu, karena Allah yang menjadi pemilik segala sesuatu, ya. Allah lah pemilik alam semesta ini, ya. Allah lah yang memiliki segala-galanya. Yang ada pada kita hari ini pun, saudara, adalah milik Tuhan. Amen. Jadi itu sebabnya kita harus memiliki beban ini, memiliki tanggung jawab ini sebagai orang percaya. Karena setiap apa yang diberikan oleh Tuhan, Tuhan adalah sang pencipta. Ya, Tuhan adalah Tuhan sumber segalanya. Memiliki segala-galanya, saudara. Maka engkau harus menjaga apa yang telah Tuhan berikan. Ya, itu sebabnya dasar kita bertanggung jawab karena Allah yang menjadi pemilik segala sesuatu. Dan B, manusia dipercayakan untuk mengurus segala ciptaannya itu.
Betul? Ketika Tuhan memandatkan kita, saudara, ya, dan memberikan kita tugas. Ya, apa tugas kita sebagai orang Kristen hari ini? Apa tugas kita? Ya, menjadi orang Kristen yang setia, yang taat, ya, bahkan pergi untuk memberitakan Injil. Ya, maka kita harus mengurus segalanya ini, saudara. Ya, apa yang telah dimandatkan dan memelihara segala apa yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Ya. Dan yang manusia akan bertanggung jawab karena apa? Semua yang dilakukan ya oleh Tuhan itu merupakan suatu hal yang sangat besar yang telah Tuhan berikan buat kita. Oke, ada banyak macam tanggung jawab, saudara. Jadi pagi hari ini kita mau belajar. Ada berbagai macam tanggung jawab yang perlu kita pelajari, yang perlu kita ketahui sebagai orang Kristen. Ya, seperti yang saya katakan tadi, kita tidak hanya ya harus berpuas hati ya karena saya orang Kristen, maka cukuplah kekristenan ini ya untuk membawa saya ke gereja. Cukuplah kekristenan ini untuk saya mengupgradekan kedudukan saya di gereja. Cukuplah identity ya sebagai kekristenan ini untuk orang lain menghormati saya. Tidak, saudara. Ya. Ada berbagai macam tanggung jawab. Tanggung jawab yang harus kita ketahui ya di dalam hidup ini, saudara. Supaya mulai hari ini ataupun seterusnya, saudara, kita benar-benar menjadi orang Kristen yang melakukan perkara hal yang benar di mata Tuhan. Untuk menjalani hidup kita sehari-hari sesuai dengan firman Tuhan, saudara. Haleluya. Kan? Kita mau, saudara, belajar tentang tanggung jawab. Yang pertama adalah tanggung jawab terhadap Allah kita. Tanggung jawab terhadap Allah merupakan hal yang utama dan yang terutama, saudara, di dalam hidup ini. Ya. Apa tanggung jawab kita? Setiap manusia mempunyai tanggung jawab kepada Allah. Tanggung jawab manusia kepada Allah itu sepertinya mempersembahkan diri ya, dan milik kita. Kita harus mempersembahkan diri kita ya seperti apa yang dikatakan dalam Roma 12 ayat 1 hingga 2 itu. Mempersembahkan hidup ini sebagai persembahan yang hidup, saudara. Ya, mempersembahkan diri kita ini setiap hari, saudara. Bukan bermusim, ya, bukan seminggu sekali, bukan sebulan sekali, tetapi setiap hari kita mempersembahkan hidup ini agar menjadi persembahan yang hidup yang berbau harum kehadirat Tuhan. Amin, saudara. Kita mau mempersembahkan hidup ini, dan itu sebabnya ketika kita mau mempersembahkan hidup, berarti pastikan hidup kita adalah menjadi persembahan yang terbaik, saudara, setiap waktu. Baik waktu kau bekerja, baik waktu kau di luar rumah, baik waktu kau di dalam rumah, ya, apatah lagi waktu kau di dalam gereja untuk melayani. Pastikan engkau mempersembahkan hidupmu. Dan bukan setakat itu. Ya, kita mempersembahkan diri, mempersembahkan hidup, dan juga yang menjadi milik kita. Ya, kita mempersembahkan persembahan yang wajib kepada Tuhan, saudara. Ya, saya senang dengan announcement daripada pemimpin kita, ya, pengacara kita mengatakan setiap sampul disediakan, ya, ada tempat khusus disediakan. Kita mempersembahkan pemberian kasih kita mempersembahkan tanggung jawab kita, mempersembahkan persepuluhan kita yang menjadi milik Tuhan, saudara. Ya. Jadi apa yang menjadi milik Tuhan dikembalikan kepada Tuhan. Amen. Jadi ini tanggung jawab, saudara. Ya. Ketika kita datang ke gereja, kita harus mempersembahkan diri, dan kita juga harus mempersembahkan apa yang menjadi milik kita. Yang menjadi milikmu, itu milikmu, saudara. Yang milik Tuhan, itu milik Tuhan. Haleluya, saudara. Ya, jangan nanti
Keluar dari gereja ini, Allah Pastor Robert nih suruh bagi semua milik kita. Bagi kereta, bagi motor. Nanti tidak dapat Pastor Ali drive semua tuh. Bagi sedikit kepada saya lah. Jadi saudara, milik Tuhan kita persembahkan kepada Tuhan. Haleluya. Oke. Dan juga tanggung jawab terhadap Allah saudara, yaitu menaati Allah. Ya, taat kepada Allah. Ketaatan kepada Allah adalah penyerahan kehendak kita kepada kehendaknya saudara. Ya, bukan lagi menjadi kehendak kita, tetapi semuanya menjadi kehendak Allah. Ya, apa yang dikehendaki Allah kepada kita, ya, kita menaati saudara. Kita taat, kita setia, kita tahu, kita teguh, kita tekun. Ya, di dalam apa yang dikehendaki oleh Tuhan kepada kita. Ini adalah lebih baik dari apapun juga yang dapat ya kita lakukan untuk memperkenankan Allah. Ya, kita juga harus sering berkata, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi. Menaati firman Tuhan, menaati perintah Tuhan, menaati kehendak Tuhan di dalam hidup kita saudara. Dan tanggung jawab kita terhadap Allah juga, yaitu mengucap syukur. Ya, mengucap syukur. 1 Korintus pasal 1 ayat 14 dan Kolose 3 15 sampai 17, 1 Tesalonika 5 18. Semuanya itu berbicara tentang pengucapan syukur saudara. Dan kita semua sudah tahu pengucapan syukur itu apa. Itu merupakan persembahan. Ya, yang persembahan setiap hari, setiap waktu selama hidupmu. Baik waktu susah, baik waktu senang. Ketika kau nangis, ketika kau sakit, ya ketika kau dalam zon nyaman, ya selesa saudara, kau harus mengucap syukur. Waktu kau mengalami ya keadaan kekurangan sekalipun dan kelebihan sekalipun, pengucapan syukur adalah kunci, tanda pengharapan dan percaya kita kepada Tuhan, bahwa Tuhan akan menampung segala-galanya, saudara, hari ini, esok dan untuk selama-lamanya. Amen. Jadi itu kekuatan kita saudara. Orang yang bersyukur adalah orang yang kuat. Kenapa saya katakan demikian? Karena kita orang Kristen, waktu sakit kita mengucap syukur juga saudara. Betul tak? Sakit-sakit puji Tuhan kata kita. Tapi orang percaya lihat kita, sudah sakit mau puji Tuhan. Mereka kata kita gila saudara. Bukan sakit saja, orang mati pun kita tetap lagu segala puji syukur saudara. Bayangkan. Kalau orang-orang lain, orang yang tidak percaya Tuhan, mereka upahkan lagi satu tim choir yang lagu sedih-sedih saudara, supaya semua orang nangis. Percaya tak? Ada kan? Ya, ada beberapa agama percaya, bahkan orang Kristen juga, Kristen yang mungkin Kristen yang lain-lain sedikit, ya, ada yang waktu kematian mereka mengupah choir-choir tertentu saudara. Ya, supaya tangisan itu terus menerus. Betul tak? Kan? Choir tuh, tim choir tuh bukan calang-calang saudara, bukan kaleng-kaleng. Bukan biasa-biasa. Itu luar biasa saudara. Dia nyanyi saja itu terus ke jantungmu saudara. Kau hancur, kau nangis. Itu yang mereka mau. Ada orang Kristen yang memang mau menangis waktu kematian. Tetapi orang Kristen yang kuat dengan ucapan syukur, dia tetap percaya, dia tetap bersuka cita, ya, dia tahu bahwa rencana Allah mulia dan dia percaya siapapun yang meninggal akan berjumpa di surga. Amen saudara. Jadi orang yang mengucap syukur adalah orang yang kuat. Dan tanggung jawab kita kepada Allah juga adalah penyerahan diri kita. Ya, penyerahan diri ini sama saja dengan persembahan. Dan seterusnya memberi hormat ya. Apabila kita hidup bagi dia, kita menghormati dia sebagai pemilik hidup ini. Ya, karena Tuhanlah pemilik hidup kita saudara. Amen. Jadi kita memberi hormat kepada Tuhan. Dan kita menghormati hidup kita ini juga saudara. Ya, supaya setiap hari itu rasa hormat itu ada saudara. Bukan hanya hormat kepada orang lain dan sesama kita. Dan ataupun kita mau orang lain menghormati kita. Tidak. Tapi penghormatan kita kepada Allah. Rasa takut kita maksudnya di sini saudara.
rasa hormatnya kita. Ya. Kalau firman Tuhan berbicara tentang takut akan Allah, itu juga menyentuh tentang hormat tentang Allah, saudara. Ya. Bukan seperti takut hantu, tidak. Tetapi kita takut ya, dengan kebesaran, dengan kewibawa, kedaulatan Tuhan setiap hari menyertai kita. Dan seterusnya, tanggung jawab kita kepada Allah adalah menunjukkan ketaatan kita. Ya, menunjukkan ketaatan kita sebagai pemilik, ya. Allah melaksanakan sifat ketuhanannya atas kita, saudara. Ia adalah Tuhan dan kita adalah hambanya. Ya, ini berarti bahwa kita harus menaati Dia. Jika kita menaati pemimpin-pemimpin di dalam dunia ini, ya maka kita harus juga lebih lagi menaati Dia. Amin? Kan? Kita juga menaati orang-orang yang ada dalam dunia ini, pemimpin-pemimpin dalam dunia ini, saudara. Ya, kalau kita menaati orang-orang besar, VIP, apapun pun sekalipun, ya kita hormati dengan luar biasa, saudara. Kan? Tetapi dengan Tuhan, firman Tuhan berkata, ya kalau kita menaati, menghormati, ya menunjukkan ketaatan kita, jadi kepada Tuhan itu lebih berganda, saudara. Ya, ketaatan kita daripada manusia yang kita hormati. Jadi seterusnya yang kedua, tanggung jawab terhadap diri sendiri, ya. Dan ini sangat penting juga, saudara. Ya, sebagai orang Kristen yang hidup dalam dunia ini, ya Kristen sedunia ini, saudara. Ya, kita mau menjadi apa? Orang Kristen yang benar-benar bertanggung jawab dengan diri kita sendiri. Maksudnya di sini yang pertama adalah pertumbuhan rohani kita. Ya, kita mau menjadi orang Kristen yang bertumbuh, saudara. Haleluya. Kita mau menjadi orang Kristen yang apa? Yang semakin besar, ya semakin bertumbuh, semakin kuat, semakin berakar, saudara. Ya, seperti kita dilahirkan di dunia ini, ya sebagai seorang bayi dilahirkan kembali saat kita percaya kepada Yesus Kristus. Dalam Yohanes 3 ayat 1 hingga 6 itu kita tahu, ya Nikodemus ya dengan Yesus berbicara tentang lahir baru, dan seperti kita juga bertumbuh dari seorang anak menjadi seorang dewasa. Ya, dengan tingkat hidup, tingkat keutuhan kita, pertumbuhan kita. Ya, kita mau supaya kita menjadi orang Kristen yang bertumbuh. Ya, orang Kristen yang benar-benar bukan lagi makan makanan ataupun minum susu. Ya, walaupun susu sekarang sangat mahal, saudara. Apalagi susu apa tuh produk tuh? Iya. Ya, Situ Joy. Wih, semua ketawa nih, mungkin semua minum susu nih. Patut aku tengok semua cerah, semua slim, ya. Haleluya, saudara. Ya, produk-produk sekarang luar biasa. Sejak PKPP ini, saudara. Ya, banyak bisnis online, banyak produk-produk online. Ya, kami coba juga, saudara, coba minum, coba ambil ini, coba. Masih tetap sama. Oh tidak, nanti orang yang bisnis online marah pula pada kita. Ya, semuanya bagus, semua ada khasiatnya, amen, saudara. Ya, yang penting perlu diamalkan. Ya, kalau beli sekali dan terus tengok cermin pasti tidak ada perubahan, saudara. Harus diamalkan, saudara. Samalah kalau kau mau gemuk, kau makan terus, kau akan gemuk, betul tak? Ya, kalau kau mau kurus, kau tak makan, kau pasti akan kurus. Senang saja, macam senang lah mau kurus, tapi susah, saudara. Menderita. Aku tengok orang pun ya pergi hiking naik bukit ya, aku kata, oh Tuhan tolonglah beri kekuatan ya. Aku mau ikut, tapi kadang-kadang ada halangan juga. Mau ikut ya. Kadang-kadang istri kata, kau dapatkah pergi? Kata. Lepas itu baru mau keluar rumah kan macam mau krem-krem sudah. Ada alasan pula kan. Bagus ya. Puji Tuhan. Di mana kita tadi? Ya, pertumbuhan rohani, saudara, ya. Yang kedua, ya tanggung jawab terhadap diri kita sendiri adalah orang Kristen ya, bertanggung jawab untuk membuang dosa, untuk menjauhkan, ya tidak lagi bersepakat dengan hal-hal yang mendatangkan dosa. Amen, saudara. Ya, itu tanggung jawab kita. Yang seterusnya, hidup menurut rencana Allah. Kita mau supaya kita menjadi orang Kristen bertanggung jawab dengan diri kita, hidup menurut rencana Allah dan bekerja, saudara. Orang Kristen harus bekerja, bukan penganggur. Ya, harus bekerja di sini bukannya kau harus bekerja supermarket, kerja apakah, saudara? Maksudnya bekerja bagi Tuhan, bergerak bagi Tuhan. Ya,
melakukan perkara bagi Tuhan, saudara. Tidak duduk diam. Ya. Jangan tunggu engkau ada tugas saja kau bekerja bagi Tuhan. Tidak. Tetapi ketika kita memang tahu bahwa kita dipilih, dipanggil Tuhan, maka secara otomatis engkau bekerja bagi Tuhan, saudara. Amen. Pastikan engkau bergerak, pastikan engkau mendengar panggilan Tuhan. Untuk kita bekerja bagi Tuhan. Ya. Maksudnya di sini jangan malas. Ya. Jangan malas. Kita harus rajin. Ya. Orang rajin pasti berhasil. Amen. Orang malas pasti tidur, saudara, dan tidak dapat apa-apa. Dan tanggung jawab terhadap diri kita sendiri juga adalah pikirkan apa yang baik. Berpikiran positif. Pikirkan apa yang baik. Pikiran kita menentukan watak kita sebagai apa? Sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia, kata Amsal 23 ayat 7, saudara. Betul? Seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Jadi pikiran ini ianya apa? Menentukan watak kita. Kita berpikiran baik, kita menjadi orang baik, saudara. Kita berpikiran jahat, kita akan menjadi jahat. Jadi semuanya dari pikiran, saudara. Ya. Jadi ingat itu. Itu makanya kita harus memikirkan perkara yang baik selalu, yang positif, saudara, supaya kita menjadi pribadi yang baik. Oke? Dan kita juga mempelajari hal-hal yang berguna. Tanggung jawab kita terhadap diri kita sendiri juga, saudara, yaitu kita mau mempelajari hal-hal yang berguna, hal-hal yang bermanfaat di dalam hidup ini. Ya, saudara, kita boleh memulai mempelajari Alkitab, ya, membaca buku-buku Kristen, sumber-sumber yang boleh membuat kita matang di dalam hidup kita. Ya, bukan dengan sumber-sumber yang menjatuhkan kita. Ya, dengan hal-hal yang tidak berguna. Ada banyak hal-hal yang sekarang yang boleh menghambat pertumbuhan kita, saudara. Betul tak? Semakin lama semakin canggih dunia ini, semakin banyak yang boleh menghalang fokus kita untuk terus maju. Bahkan untuk apa? Meneruskan pekerjaan kita, tugas kita sehari-hari pun banyak hambatan juga, saudara. Betul tak? Ya, kalau zaman-zaman kita dulu tidak ada TV, tidak ada handphone, tidak ada apa-apa, itu semua kerja sekejap saja, saudara. Satu hari 10 kerja kau boleh lakukan. Ya, sekarang ini, saudara, ya, satu hari mau 2-3 kerja pun susah mau habis. Betul tak? Karena banyak hambatan, banyak pengaruh, banyak tarikan. Ya, ada TV, ada movie, ada cerita Hindustan, ada cerita Filipina, ada cerita Indonesia. Ya, ada cerita apa yang kamu minat sekarang? Korea, aduh. Ya, kau nangis depan TV, saudara. Ya, kau senyum sendiri, tidak puas lagi itu, kau buka YouTube, kau buka movie, kau tengok, kau main game, apa semua. Banyak yang membuang masa, betul tak? Ini pengaruh hal-hal yang berguna yang harus menjadi tanggung jawab kita, saudara. Ya, untuk kita lakukan bagi pertumbuhan hidup ini dan kita pelancaran, ya, untuk kita maju terus, melangkah terus di dalam hidup ini, saudara. Ya, dan seterusnya yaitu apa? Hendaklah berakal sehat. Akal kita perlu sehat, pikiran kita perlu sehat. Ini tanggung jawab untuk diri kita sendiri nih, saudara. Ya. Sebenarnya ada banyak yang menjauhkan setiap jenis kejahatan, memilih yang benar dan berbuat baik. Ini tanggung jawab, dan seterusnya ada banyak tanggung jawab yang harus kita lakukan untuk diri kita sendiri. Kita puji Tuhan karena ibadah kita nih 2 in 1, betul tak? Ya, kita ibadah dalam gereja, dan pastinya saudara-saudara yang online, ya, yang melihat streaming pada pagi hari ini juga ada bersama-sama dengan kita. Dan itu sebabnya gereja kita ada banyak lampu, dan saya mudah berpeluh, saudara. Aduh, terima kasih Pastor Ali. Ya, karena saya ini gelap sedikit, ya perlu ada lampu yang terang, saudara. Puji Tuhan, haleluya. Beri tepukan tangan untuk Tuhan. Ya. Luar biasa, ya, karena tempat ini limited, ya, kita tidak dapat menanggung banyak orang,
maka terpaksa 2 in 1. Ya, puji Tuhan. Kalau bagaimanapun kita tetap meneruskan. Dan tanggung jawab seterusnya yaitu tanggung jawab manusia terhadap sesama. Ya, tanggung jawab kita terhadap sesama kita, saudara, ya, yaitu mengasihi sesama kita. Ini sangat penting. Ya, tanggung jawab kita sebagai orang Kristen, kita harus mengasihi sesama kita. Yesus mengajar bahwa mengasihi sesama itu adalah sama pentingnya seperti mengasihi Allah. Ya, ketika Tuhan memerintah kita, ya, memberi kata, kasihilah Allahmu dan kasihilah sesamamu. Amen. Dan kasihilah musuhmu. Musuhmu itu juga manusia, saudara. Ya, jadi itu sangat penting. Ya, itu tanggung jawab kita. Dan juga membagi pengetahuan, saudara. Ya, mengkongsikan pengetahuan yang ada. Akal budi kita, ya, dapat membawa kemuliaan bagi Allah dan menjadi berkat bagi orang lain. Amen, saudara. Pengetahuan yang kita miliki itu bisa saja menjadi berkat, saudara. Contoh seperti di dalam gereja dan di dalam situasi kondisi sekarang ini, saudara. Ya, dalam PKP ini, ya, kita masih dalam perintah kawalan pergerakan ini, saudara. Ya, dan saya lihat semakin lama semakin kita menemukan pengetahuan yang luar biasa dengan streaming, dengan online, dengan apa sekalipun. Dan akhirnya, saudara, kalau dulu kita mungkin berpikir, oh ini hanya hal-hal duniawi, betul tak? Ya, hanya sepengetahuan orang luar. Ya, digunakan oleh orang-orang yang di luar, orang-orang yang buat lakonan, orang buat berita, orang buat apa sekalipun. Ya, para artis-artis, saudara. Nah, tapi sekarang semuanya digunakan di dalam gereja, di dalam pelayanan. Semua hamba-hamba Tuhan juga online, berkhotbah online. Tiada orang yang boleh mengatakan ini dosa, saudara. Tetapi ini adalah pengetahuan, amen. Yang dikongsikan supaya diselenggarakan dengan baik dan tujuannya untuk menjadi berkat buat orang lain. Hari ini diberkatilah kamu di dalam ruangan ini dan diberkatilah kamu yang ada di rumah, dalam kereta, di mana sekalipun. Ya, semuanya streaming, saudara, menembusi segala sempadan dunia ini. Jadi ini yang dikatakan tanggung jawab manusia terhadap sesama, membagikan pengetahuan kita ini supaya menjadi berkat buat orang lain. Jangan loke, nama kejakuk kita ya, kedekut. Ya. Kau pandai tapi kau tidak mau mengkongsikan kepandaianmu. Jadi kita harus, ya, tanggung jawab kita sesama harus sharing, saudara, supaya semua kita dapat menikmatinya dan menjadi berkat. Mempengaruhi masyarakat kita, ini merupakan tanggung jawab terhadap sesama. Ya, kita harus menjadi orang yang berpengaruh untuk lingkungan kita, saudara. Murid-murid yang pertama dianggap sebagai orang yang sangat berbahaya terhadap tata masyarakat yang sudah ada pada waktu itu. Bahkan mereka dituduh mengancam seluruh dunia. Ya, Kisah Para Rasul pasal 17 ayat yang ke-6. Namun orang-orang Kristen dari jemaat yang mula-mula mempunyai pengaruh terhadap masyarakat pada masa itu, kita juga dapat menjadi pengaruh-pengaruh yang luar biasa untuk masyarakat yang lain. Ya, walaupun mungkin kita pernah melalui sejarah hidup yang gelap, yang hancur, tetapi ketika Tuhan pakai kita, saudara, ya, ketika Tuhan mengurapi kita, memilih kita, pasti kita punya pengaruh yang luar biasa untuk masyarakat kita. Baiklah, seterusnya yang kelima yaitu tanggung jawab terhadap gereja. Ini tidak kurang pentingnya, ini sangat penting juga, saudara. Ya. Tanggung jawab terhadap gereja. Satu, yaitu bertanggung jawab dalam hal bersaksi. Ya. Kita dipanggil untuk menyaksikan kebaikan Tuhan. Amen. Karena semua ini melalui pertobatan, saudara. Ya. Tidak ada dia lahir dan terus dia jadi pastor. Oh, ini pastor lahir. Tidak ada, saudara. Weh saja. Oh, ini ketua sidang nih, ketua kaum ibu. Tidak ada, saudara. Semua melalui pertobatan. Amen, saudara.
Jadi ketika kita lahir, yang Tuhan mau supaya kita bersaksi tentang Tuhan yang telah menciptakan kita dan yang telah menyelamatkan kita hari ini, saudara. Itu sebabnya ketika engkau menyerahkan diri kepada Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat dan memberikan diri untuk dibaptis, dan pasti para pastor akan bertanya, apakah engkau menerima Yesus Kristus? Ya. Dan apakah engkau berjanji hari ini untuk menjadi saksinya, mulai hari ini untuk selama-lamanya? Dan kita katakan ya. Betul tak? Ini berarti tanggung jawab kita adalah untuk menjadi orang Kristen, bersaksi tentang apa yang telah Tuhan lakukan, bersaksi tentang bagaimana kita diangkat dan diselamatkan oleh Tuhan, bersaksi bagaimana suku bangsa kita yang seharusnya dihukum, tetapi hari ini diselamatkan. Jadi tanggung jawab kita kepada gereja, kita mau menjadi jemaat, hidupnya diwarnai dengan antusias untuk bersaksi terus. Haleluya, saudara. Dan juga tanggung jawab terhadap gereja kita bertanggung jawab dalam hal memuridkan orang lain. Kita mau menjadi gereja yang mampu melahirkan murid-murid Kristus yang luar biasa, saudara. Menjadikan orang yang biasa-biasa itu menjadi luar biasa. Ini sangat penting, saudara. Gereja yang mampan, gereja yang kuat, gereja yang bertumbuh, itu adalah gereja yang menjurus kepada pemuridan yang luar biasa. Maka bangkitlah pemimpin-pemimpin yang baru. Bangkitlah orang-orang yang kuat yang baru di dalam gereja ini, saudara. Bangkitlah ibu-ibu yang luar biasa. Bangkitlah pemuda-pemudi yang luar biasa. Semuanya dengan pemuridan. Jadi kita mau, saudara, supaya kita menjadi jemaat yang mampu memuridkan orang lain. Saya pernah terpukul, saudara. Kenapa saya katakan pernah terpukul? Pada suatu ketika, waktu saya menghadiri satu seminar, waktu itu saya duduk paling depan, saudara. Saya mau paling depan supaya saya dapat melihat dan juga dapat fokus. Nah, itu pendeta-pendeta yang mengajar waktu seminar itu pendeta yang luar biasa. Mereka mengajarkan tentang apa? Tentang memuridkan. Tentang bagaimana kita memperbanyakkan jemaat itu. Bagaimana kita dapat mempengaruhi lingkungan. Nah, saya antusias, saudara. Saya semangat. Saya fokus, saudara. Nah, dalam masa yang sama saya bangga juga, saudara. Karena pengalaman yang begitu lama dalam pelayanan dan sudah punya pelayanan yang begitu. Jadi pada satu ketika Pak Pendeta dia bertanya, saudara. Dia bertanya setiap orang. Dia bertanya, Pak, kamu sudah melayani berapa tahun? Dan ada yang menjawab 10 tahun, ada yang menjawab baru-baru, ada yang menjawab 5 tahun, ada yang menjawab 30 tahun. Nah, semuanya jujur, saudara. Dan sampai ke giliran saya bangga, saudara. Karena apa? Saya mau menjawab maksudnya. Tapi hati jauh, dalam hati kecil saya dan hati nakal saya, saudara. Saya bangga, saya bermegah. Dan saya berdiri dan Pak Pendeta itu bertanya, nah Pak, kamu sudah melayani berapa tahun? Saya sebutkan, saya melayani 20 lebih tahun. Sudah berapa gereja yang Bapak layani? Saya sebut ini, saya melayani dari ini sampai ke sini. Semua jemaat sekarang, yang ada sekarang yang Bapak layani sudah, ini berapa ratus Pak? Dia bilang, 300 lebih jemaat. Dia pun, tahulah orang-orang ini, dia pandai up sekitar. Ini luar biasa Pak. Jadi kamu bangga. Saya bangga, saudara. Waktu dia memuji saya bangga. Tetapi pertanyaan terakhir, dia bertanya, nah Pak, sudah sekian lama Bapak melayani? Dari 20 lebih tahun dan jemaat begitu ramai. Saya hanya mau bertanya, Pak, berapa orang yang Bapak sudah muridkan sehingga orang itu sehebat Bapak? Saya terdiam, saudara. Saya dapat merasakan bahwa dunia saya gelap. Saya merasa saya teramat dan terlalu kecil waktu itu apabila dia mengajukan pertanyaan itu. Karena terus terang, saudara,
Selama saya melayani, saya bermegah di dalam pelayanan. Tetapi tidak seorang pun yang pernah saya muridkan. Sehingga orang itu hebat seperti saya, saudara. Bukan saya katakan saya sudah hebat, maksudnya dia sudah memiliki kemampuan sama seperti saya di dalam pelayanan. Saya terpukul sampai hari ini, saudara. Jadi itu sebabnya saya mengalih dan mengarah, mengubah, transform segala strategi pelayanan dan pendekatan untuk lebih kepada menghasilkan pemimpin-pemimpin yang baru, menghasilkan hamba-hamba Tuhan yang hebat. Dan hari ini saya melayani di tengah-tengah suatu golongan yang sangat rumit, yang sangat susah dalam pandangan masyarakat. Mereka sangat rendah, tetapi saya percaya bagi Tuhan orang seperti inilah yang akan dipakai dengan luar biasa. Amin, saudara. Jadi itu tanggung jawab kita, saudara, sebagai gereja, sebagai jemaat. Kita bertanggung jawab untuk meningkatkan keadaan keuangan kita juga. Ya. Jangan malas memberi, saudara. Berilah apa yang termampu di dalam pelayanan. Persepuluhan milik Tuhan kau harus beri, saudara. Ya. Kita sudah banyak kali belajar tentang memberi. Tetapi tanggung jawab kita sebagai jemaat lokal adalah meningkat keadaan keuangan kita. Karena kebanyakan gereja sekarang, saudara, hanya memikirkan gaji pastor dan sewa gereja, betul tak? Jadi makin lama dipikir dan itu menjadi beban, saudara. Tetapi apa kata kita hanya berfokus kepada pemberian kepada Tuhan, kepada pelayanan, kepada pertumbuhan gereja. Dan secara otomatis, saudara, semuanya itu akan terpenuhi dengan luar biasa. Dan ianya bukan lagi menjadi suatu pergumulan bagi kita. Amen. Kalau kita kokelet terus setiap hari, setiap minggu, duit kita itu kurus amat. Kurus amat, sikit amat. Hah? Ini mau bayar gaji pastor, mau bayar sewa, ini. Ya kalau kamu harus fokus ke situ, engkau akan menjadi gereja miskin, saudara. Tetapi kalau kita tahu tanggung jawab kita sebagai orang Kristen, yaitu meningkatkan keadaan keuangan kita. Kita memberi dengan rela, memberi dengan penuh sukacita, kata firman Tuhan. Maka Tuhan akan membuka tingkap langit surga dan menghujani kita dengan berkat-berkat tertentu. Amen. Jadi berilah yang terbaik, saudara. Ya. Tuhan tidak melihat sedikit pun nombor yang ada pada kertas duit Anda, duit kertas Anda. Tetapi yang Tuhan lihat adalah hati kita untuk memberi. Kau memberi, engkau akan diberkati. Simple saja, sistem ekonomi Tuhan itu simple. Kau beri banyak, kau dapat banyak, saudara. Betul tak? Kau beri sedikit dan kau juga dapat sedikit. Senang. Macam kita tanam padi juga, kau tanam banyak-banyak, kau akan dapat hasil banyak. Kau tanam sedikit, kau akan dapat sedikit. Tapi kau harus bersukacita di dalam pemberian. Jadi tanggung jawab kita sebagai orang Kristen, yaitu meningkatkan keadaan keuangan. Itu bukan tanggung jawab pelayan saja. Itu bukan tanggung jawab pastor Ali saja, saudara, untuk memikirkan keuangan gereja. Tidak. Itu adalah tanggung jawab kita semua sebagai jemaat lokal yang setia di BM Hornbill ini. Haleluya, saudara. Dan yang seterusnya, bertanggung jawab, beribadah dan bersekutu. Ya, bertanggung jawab, beribadah dan bersekutu seperti hari ini. Ya, walaupun sangat terhad, tetapi hati kita memang punya kerinduan untuk beribadah. Ya, jangan sekali-kali menjauhkan diri daripada ibadah. Ya, bertanggung jawab menjadi jemaat lokal yang efektif. Ya, menjadi jemaat yang benar-benar proaktif. Ya, menjadi jemaat yang aktif, saudara. Yang efektif, yang berkesan maksudnya.
tidak loyo, tidak lembab, tidak malas, tidak ikut-ikutan, tetapi menjadi lokal yang efektif. Dan yang terakhir, bertanggung jawab menjadi duta gereja ini, saudara. Menjadi duta kerajaan Allah, ya, menjadi duta ya, BM Hornbill. Ya. Maksudnya kita menjadi teladan, kita menjadi contoh. Kan macam cerita kita kepada produk-produk yang tadi, pasti ada duta-dutanya, saudara, betul tak? Produk susu situ coy. Ya, kita lihat kita ya, dia punya model, dia punya duta putih, slim, cantik. Itu sebabnya kita mau beli, saudara, karena dutanya membuktikan, betul tak? Dutanya mencontohi. Nah, produk-produk lain juga begitu, saudara. Ada dutanya, ada artis-artis yang mereka pakai. Semuanya mantap, saudara. Ya, semuanya padu, kata orang lain. Ya, itu sebabnya kita beli. Demikian juga sebagai jemaat lokal, kita mau menjadi duta, kita membuktikan, ya, supaya orang melihat kesehatan kita, betul tak? Orang lihat penampilan kita, orang melihat teladan kita, orang melihat contoh kita. Dia ini kan jemaat BM Hornbill, sehatnya. Pasti mereka mau tahu apa khasiat yang ada di BM Hornbill ini, saudara. Betul tak? Ini produk pelayanan ini. Demikian juga engkau menjadi duta kerajaan Allah. Duta kerajaan Allah itu tidak cemek-cemek, saudara. Ya. Tidak ganjil-ganjil, tidak cacat celah, tetapi semuanya sehat dalam kemuliaan Tuhan. Jadi kita harus menjadi duta, ya, jemaat menjadi duta gerejanya, menjadi duta kerajaan Allah. Jadi yang keenam, tanggung jawab manusia terhadap bangsa dan negara. Nah, ini juga penting, saudara. Ya, pastinya kita menghormati siapa? Menghormati pemerintah. Ya. Kita menghormati pemerintah. Kita hormat kepada pemerintah. Seperti yang kita lakukan pada hari ini. Bukan hanya di gereja. Ya, kita datang ke gereja, dulu mana kita pakai mask. Dulu mana kita duduk jarang-jarang. Dulu mana kepala kita ditembak sebelum masuk, saudara. Sekarang semua kepala ditembak sebelum masuk. Haleluya. Ya. Tapi hari ini semuanya terjadi karena kita menghormati pemerintah kita. Kita menghormati kerajaan. Bukan kita menghormati kerajaan untuk kebaikan kerajaan. Betul tak? Kita menghormati kerajaan karena bagi kerajaan mereka melakukan semua ini untuk kesehatan kita, untuk keselamatan. Karena COVID-19 itu bukan bicara tentang hal lain, saudara. Itu tentang nyawa. Itu tentang hidup. Kalau di US, di negara orang lain, itu sudah juta-juta yang mati, saudara. Bukan hanya ribuan, bukan puluh ribu, tetapi jutaan. Seperti yang saya katakan, ini perang dunia sudah kalah, saudara, daripada jumlah kematian yang ada sekarang. Jadi kita menghormati pemerintah karena semuanya itu untuk kebaikan kita. Haleluya. Jadi bukan hanya di gereja saja tahu, pakai mask, harus pakai mask di luar juga. Itu lagi amat bahaya, saudara. Ya, harus kita jaga kita. Ya, ingat itu. Jadi Miri juga ditegur dalam minggu ini, dalam newspaper ada tengok, ya, Miri juga ditegur, saudara, karena banyak yang tidak menghormati SOP. Dan mungkin akan terjadi gelombang yang kedua pada bulan September di Sarawak. Jadi hati-hati, saudara. Kalau kita leka, kita lalai, ya, itu boleh juga memudaratkan. Karena rangkaian COVID-19 ini belum terputus 100%. Ya, harus jaga. Dan apalagi tanggung jawab kita, ya, manusia terhadap bangsa dan negara, membayar pajak, membayar cukai. Ya, kita juga harus membayar cukai, memenuhi hak memilih. Ya, semua kita sudah ada hak memilih,
ya harus saudara register, ya, harus mendaftar sebagai pemilih yang baik, mendukung dan terlibat sama dalam pemerintah, mendoakan mereka. Ini tanggung jawab kita, mendoakan para pemerintah, ya, supaya Tuhan terus memberkati pemimpin-pemimpin kita. Tuhan terus memberkati siapapun yang di pucuk kepimpinan, siapapun mereka saudara. Walaupun huha-huha di luar sana tentang politik, itu bukan urusan kita. Ya. Bagian kita adalah mendoakan yang terbaik. Ya. Kita tidak perlu ikut ya tentang apa yang menjadi kekacauan. Ya, memang gelombang politik ini ada naik, ada turunnya, ada hitam, ada putihnya. Tetapi sebagai orang Kristen, kita tetap menjalankan tanggung jawab kita untuk mendoakan kerajaan. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang di surga, terima kasih atas pertolongan Tuhan dan berkat kasih pimpinan-Mu buat kami. Sepanjang kami mendengar firman-Mu, Tuhan, hamba-Mu pertaruhkan setiap firman-Mu ini Tuhan ke dalam tangan-Mu. Dan juga biarlah firman-Mu ini akan senantiasa ada di dalam hati kami yang sudah mendengar. Baik yang ada dalam gereja ini, baik pun yang berada di luar sana, di mana sekalipun, yang melalui pelayanan online streaming ini. Tuhan, kami berdoa, biarlah semua orang diberkati Tuhan. Dan berkati jemaat-Mu di tempat ini, berkati para pemimpin, berkati Bapak rohani kami, Reverend Pastor Ali dan keluarga. Tuhan, urapi hamba-Mu. Dan berkati setiap yang berperanan penting dalam pelayanan ini. Biarlah Tuhan, Engkaulah Allah yang menjaga dan memelihara kami. Terima kasih Tuhan. Inilah doa dan ucapan syukur kami yang kami minta hanya di dalam dan di atas nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Sekian saja dan Tuhan memberkati.